Terima kasih masih bersama Sergap. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di kamar kontrakan kekasihnya di kawasan Penjernihan Dalam, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tergeletak dengan luka parah di wajah. Warga Jalan Penjernihan Dalam Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat gempar mengetahui seorang wanita ditemukan tewas di salah satu kamar kontrakan. Korban Nonon Nurrihmah, wanita 44 tahun, tewas mengenaskan di dalam kamar milik kekasihnya. Tewasnya korban pertama kali diketahui salah satu penghuni kontrakan yang melihat pintu kamar terbuka. Saksi langsung panik mengetahui korban tergeletak dengan kondisi wajah bersimbah darah hingga berceceran ke lantai. Saya menemukan korban sudah keadaan selentang berlumuran darah. Sempat saya panggil namanya Tete tapi udah nggak nyaut. Saya langsung turun ke bawah. Keadaan saya menemukan korban udah nggak ada orang di atas, dia sendiri gitu. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi, termasuk kekasih korban yang berada di tempat kerjanya. Hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban. Ada yang melihat dia kemudian posisi tidak sadarkan diri sampai dilaporkan ke polsek. Ketika kondisi korban sudah tidak normal. Ini korban tinggal sendiri atau gimana, Bang? Berdua. Berdua. Dia berdua sama pasangannya. Untuk mengungkap misteri tewasnya korban, petugas mengevakuasi jenazah ke kamar jenazah RSCM untuk divisum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, 1 ton sabu diselundupkan jaringan pengedar narkoba melalui jalur laut di Jawa Barat. Sabu dikemas dalam 66 karung diangkut menggunakan perahu. Dalam rekaman video amatir ini, puluhan karung diturunkan dari perahu di kawasan Pantai Mandasari Parigi, Pangandaran. Sementara sejumlah mobil menunggu untuk mengangkut karung yang diturunkan. Polisi mengamankan puluhan karung yang ternyata berisi sabu. 4 orang pengangkutnya diamankan dan mengakui sabu yang dibawa hampir mencapai 1 ton. Sabu yang diselundupkan melalui Samudra Hindia ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jawa Barat. Sabu serta 4 orang kurir diamankan di Polda Jawa Barat, sementara polisi memburu jaringan narkoba jalur laut Pangandaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda dianiaya kekasihnya, anggota polisi di Muara Enim, Sumatera Selatan hingga mengalami luka bakar. Pelaku marah tak terima hubungan cintanya diputus korban. Korban memilih menghindar karena pelaku ternyata telah berkeluarga. Ningsih harus menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rabain Muara Enim, Sumatera Selatan karena luka bakar 60% lebih di tubuhnya. Wanita berusia 21 tahun ini dianiaya kekasihnya, Brigadir Aan, seorang anggota polisi Polres Muara Enim. Ningsih dianiaya di rumah temannya Jalan Ade Irma Suryani, kawasan perkampungan Rumah Tumbuh, Muara Enim. Warga melihat kebakaran di dalam rumah terjadi sekitar pukul 10 malam. Tolong matikan api. Di dalam, di mana Pak? Di dalam rumah? Di kamar. Dalam kamar, Pak? Ya. Apa Pak yang terbakar itu Pak? Di kasur. Ya kasur. Kasur? Itu Terus? Pak, pokoknya yang dalam kamar itulah. Oh, selanjutnya pas korban atau yang terbakar itu Bapak lihat atau Pak? Tidak. Menurut Dea, pemilik rumah, Ningsih sebelumnya meminta izin untuk menginap karena menghindari Brigadir Aan. Brigadir Aan justru menelpon Dea dan tak lama sudah berada di depan pintu. Tuh, dia tuh lah di depan Kak, langsung didobraknya, sekering di hidupnya, langsung buka pintu kamar. Neng tuh belum sempat bangun, belum sempat ngerewangnya aku. Isi pulsa tuh. Jadi langsung masuk? Dia langsung masuk, posisi Neng tuh lagi ngoleng, oh pilih.
Oh, udah terima kasih langsung disiramnya pakai bensin di kasur itulah. Pemilik rumah sempat melerai pertengkaran Brigadir Aan dan Ningsih namun mendapat ancaman. Kau melok-melok, katanya dia lagi, kau bakar peluk dia ngomong itu enggak. Sampai disiram juga badan pakai bensin kan. Disiramnya lagi Neng tuh 2 kali. Balik lah baju Neng tuh kan nak balik. Jadi pas dia lah ke depan pintu masih megang bensin sampai tadi. Masuk lagi kamar, katanya kau tidak tahu terima kasih, katanya aku ini selamat kau kan dan penyakit kau itu yo. Sedangkan korban memilih diam saat dianiaya. Di dalam itu kan, api ngepul dia masih di dalam itu, mungkin dia pasrah. Terus sama itu itu tuh dibawa. Nah, mungkin karena dia masih terpikir dengan Neng itu mungkin langsung kasihan tadi. Neng itu ditariknya langsung dipeluknya, langsung matinya api itu langsung dibawanya keluar. Neng itu di situ aku tahu lagi kan. Ningsih dan Brigadir Aan 1 tahun lebih menjalin hubungan asmara. Permasalahan muncul setelah Ningsih mengetahui kekasihnya sudah berkeluarga. Dia tuh sering makso kalau nak pergi ngapa-ngapa. Ya memang Neng tuh lah berniat dia nak tinggal ke dia karena dia sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi dia masih tidak terima. Sering justru itu dia tuh nak lepas dari lingkaran ini. Kamilah yang nyuruh dia tinggalkan. Memang dia tuh nak tinggalkan tapi masih baik dikejar sama si. Ningsih sering menceritakan sikap pemarah Brigadir Aan pada keluarganya. Yang terus. Kan 2 minggu lost kontak. Nah, selama 2 minggu itu dia tuh nyari terus. Nah, ini kan pura-pura pergi keluar kota. Tapi masih diketahui juga keberadaannya. Kekerasan yang pastinya, mana tahan lah. Kekerasan, ngancam, penganiayaan. Sering juga lagi. Sering. Tim dokter berhasil menyelamatkan Ningsih dan telah melewati masa kritis dengan perawatan intensif. Secara teori, itu kasus berat. Namun setelah diresusitasi, setelah kita diberi demam di kamar operasi, sampai hari ini alhamdulillah membaik. Membaik ya. Yang kita takuti adalah sesak nafas akibat terhisap uap panas. Tapi alhamdulillah aman sampai hari ini. Ningsih telah dipindahkan ke ruang perawatan biasa dari ruang perawatan intensif. Ningsih tak menyangka Brigadir Aan tega menganiaya dengan menyiapkan bensin serta korek api. Pertama sudah nyiram aku pakai bensin, dia langsung kantongi HP di pojok kasur itu. Nah, terus pas yang kami sudah yang dibakar-bakar itu kan api lah padam kan aku minta antar dengan uang ke rumah sakit dekat yang antar jadi dia naik lah sini aku antar aja kan. Nah aku pegang ada HP itu dalam kantong dia. Oh dia tuh nggak nganter kau? Tidak yuk. Dia baik ngantar. Nah iya aku udah sanggup kan juga gara-gara pemotor kan pedih kenapa? Jadi akhirnya kau jadi nyetopin lah mobil. Ada uang yasinan kan di situ kan rumah tunggu itu kan. Jadi nyetopin mobil. Nah, sudah di setopinnya mobil itu dia berlari. Ditinggalkannya aku uang udah galak nganter ke aku kan jadi kesalahan. Jadi lama aku. Brigadir Aan sempat membawa keluar Ningsih dari kobaran api namun ditinggal di jalan. Aku lihat aku melepuh kalau aku ditinggalkannya tengah jalan. Aku langsung naik mobil itu kan. Dia ke Tanjung? Dia berlari, rupanya dia ke Tanjung. Kabur nyelamat HP itu pokoknya. Nah tas aku udah tahu dibawanya, ada perasaan aku dibawanya tas itu. Coba tanya dia ada tas aku di kosan, aman ada di kosan itu berarti. Dengan dia berarti dibawanya galau. Yaudah. Sejak diputus hubungan cintanya, Brigadir Aan sering mengancam Ningsih melalui handphone. Diduga Brigadir Aan mencari Ningsih untuk menghapus ancaman di handphone. HP itu karena banyak bukti, di HP itu chatan dia ngancam-ngancamnya aku. Di dalam HP itu galau. Screenshotan dia ngecat aku, ngancamnya aku. Dari selama berapa bulan ini. Tiap kali diputus kita ada galau buktinya di situ. Video. Polres Muara Enim telah menangani kasus penganiayaan yang dilakukan Brigadir Aan. Pelaku masih menjalani perawatan karena mengalami luka bakar 24%. Untuk proses hukum tetap berjalan. Untuk pidananya kita berjalan dan untuk pelanggaran anggotanya juga kita proses sesuai dengan arahan pimpinan. Kejadian berawal, Ningsih menjalin hubungan asmara dengan Brigadir Aan setelah terbuai dengan bujuk rayuannya. 1,5 tahun Ningsih baru mengetahui Brigadir Aan ternyata telah menikah
dan istrinya sedang hamil tua. Ningsih memilih menjauh dan memutuskan hubungan cinta dengan Brigadir Aan. Atas saran keluarganya, Ningsih diminta ke tempat kakaknya menghindari ancaman Brigadir Aan. 2 hari sebelum berencana pergi keluar kota, Ningsih menginap di rumah temannya. Ternyata Brigadir Aan mengetahui tempat Ningsih sembunyi. Brigadir Aan marah dan mengancam mengajak Ningsih kembali menjalin hubungan asmara. Ningsih menolak, kemudian dianiaya. Ningsih memilih pasrah dalam kobaran api. Brigadir Aan mengambil handphone Ningsih. Ningsih sempat dibawa Brigadir Aan dan dititipkan mobil warga untuk ke rumah sakit. Brigadir Aan menemukan keberadaan Ningsih dengan mengancam teman-teman korban untuk memberitahu. Kan orangnya ngancem. Seandainya kakak pengen tahu kan? Ya. Pengen tahu kosan aku. Nah, jadi Cari tahu dia. Cari tahu lah di mana, diancam lagi kau ini. Nah, jadi kan takut mungkin tadi kan. Yang diancam tadi dikasih tahu lah ke kosan aku itu. Polda Sumatera Selatan telah membentuk tim khusus untuk memeriksa Brigadir Aan setelah sembuh dari luka bakar yang dialami. Sementara motifnya adalah cemburu, ya, karena yang bersangkutan akan diputus oleh pacarnya, yang bersangkutan tidak mau. Tapi anggota tersebut memang benar punya istri, Pak Kabid ya? Betul. Punya istri, betul. Jadi yang korbannya adalah diduga selingkuhannya dari... Diduga will ya? Willnya lah. Jadi bisa jadi tindakan tegas nanti dari kita, Polda? Bisa. Jadi kalau memang terbukti bersalah, ya risiko tertinggi, risiko yang terberat adalah dilakukannya PTDH terhadap yang bersangkutan. Menurut Auli Grasinta, psikolog dari Universitas Pancasila, seorang penegak hukum melawan hukum, seperti penganiayaan oleh polisi pada kekasihnya, dipicu faktor pribadi. Amarah muncul dari konflik hubungan kedekatan, namun pelaku tidak mampu mengendalikan emosi meski berprofesi sebagai anggota polisi. Seseorang ini sudah dikuasai oleh emosi, maka memang yang harus berperan adalah kecerdasan emosinya, di mana dia bisa mengendalikan emosinya atau tidak. Nah, pada siapapun, tidak hanya pada penegak hukum, kecerdasan emosi ini sangat berbeda-beda begitu ya. Jadi ada orang yang sangat baik pengendalian emosinya, ada juga orang-orang yang tidak cukup baik pengendalian emosinya. Seharusnya dengan profesinya sebagai penegak hukum, dia itu memiliki kemampuan atau memiliki keterampilan untuk mengendalikan emosinya. Berhenti langganan, seorang wanita disiram air aki oleh pengemudi ojek online. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi. Bantuannya 87 jalan